bilang emang ini anak beda Bu. Pak katanya nggak kayak abangnya sekolah di sini juga, emang ini anak setan. Sampai dibilang begitu nih, anak setan. hmm. Saking bandulnya ente. Saking udah nggak kuat orang tua, sampai ini ulang tahun yang dibikin tahlilan biar kagak badr. Ini kelas 3 alhamdulillah mulai enggak itu deh, berusaha menyadarkan diri. Yang maksiat, yang tawuran. Tawuran sih masih emang doyan kali ya. Ketemunya aja. Yang maksiat mungkin ya. Ya, ketemu lagi di part 2 nih. Masih dengan narasumber yang sama. Bang Cek dari Bonser 3 Base 54 tahun 2004. Tadi kita ngomong ini Bang, masalah wapak yang ente udah hilang ya wapak ya. Terus masih penasaran, masih nyari ngisi lagi. Terus akhirnya orang tua mereferensikan. Gimana Bang? Bisa ceritain Bang? Iya, itu dia tadi. Jadi setelah ngerasa ini aneh hilang ya, ngerasa ini hilang, akhirnya jalur juga makin setrum. Akhirnya aneh rayu orang tua ada buat isi lagi di tempat mama. Daerah mana tuh? Pondok Rangon. Pondok Rangon. Terus? Isi di sono. Nah, terus setelah diisi mama bilang sih masih ada. Gitu. Akhirnya double kali. Tambahin lagi. Tapi jenisnya masih sama kali ya? Kan ente bilang ada tipenya tuh. Yang kijang itu. Kalau kijang sih paling isi cek balon. Isinya diisi lagi ya? Diisi lagi ya, malah dikasih wapak. Oh, malah dikasih wapak. Terus ada pantangan di situ? Masih sama pantangannya? Masih sama. Itu ada saksi gak? Apa ibu ente kan teman investasi kan? Ente bawa temen apa? Oh enggak, itu belum bokap. Oh bokap, justru sama bokap. Ya. Bokap ente masih ada? Masih ada. Dan keluarga mengerti akan posisi ente? Karena dia juga ada pengalaman dari abang aneh kan yang sering kejadian dulunya. Oh, karena balik lagi ke abang ente yang pada banyak luka waktu masih sekolah. Banyak kejadian. Itu kelas 2 pertengahan? Iya. Nah, setelah itu di jalurnya gimana? Di jalur sebenarnya nggak pakai juga sih bangnya. Soalnya oh, berarti minimal buat jaga diri ya? Iya. Buat jaga diri. Karena kalau tak kabur malah ente malah bahaya. Ada itu pantangan ya kan? Pantangan. Nah, begitu juga dari segi pergaulan kita emang pada maksiat mulu lah. Iya. Jahiliyah banget loh. Entah di rumah, entah di anak sekolah, pada begitu semua emang lagi semarak-semaraknya. Dan harga minuman juga nggak kayak sekarang kan. Masih murah lah. Masih murah. Tapi lingkungannya untuk melunturkan ilmu itu yang ente sering temuin minuman ya, bukan narkoba ya? Iya. Dan itu emang udah kebukti waktu pada saat ngisi wapak pertama. Iya. Jadi yang kelas 2 yang ente inget apa aja Bang? Tadi yang kelas 1 yang paling dramatis almarhum Ipul ya, basis gocap.
kelas 2 sih kita alhamdulillah udah mulai tahu lah jalur. Situasinya udah apal ya. Dan temen juga udah mulai banyak dong. Dan memang itu posisi kita kelas 2 anak kelas 3 juga nggak ada yang lebih tinggi kita buat jalur. Nah, ini kita yang terakhir kelas 2 angkatan aneh tuh. Ini pertama di 54 gitu. Ada Ibnu ya, dulu panggil Dajjal. Istilahnya Ibnu ini abang kelas yang naik. Iya. Jadi sangat. Dia seangkatan mana? Dia kepintaran bang ya. Karena mungkin dia nggak naik ke pintaran bang. Jadi ada tandemnya nih Ibnu sekarang. Jadi tandem. Enggak juga. Karena beda kelas sama dia, jalan-jalan. Tapi kan base 54. Base 54 itu jarang jalan bareng sama dia. Oh gitu. Jarang jalan bareng. Justru tandem ente siapa? Nggak ada tandem. Ada dulu botak, Jinal, satu kelas mana? Itu terus anak kelas satunya, kelas 2, kelas satunya banyak juga sih yang lumayan doyan ribut. Dan emang lumayan beberapa orang. Akhirnya hidup lagi tuh 54. Hidup lagi. Bentuknya masih seputaran nama BM45. Kebetulan aneh kelas 2 udah mulai rada redup sama BM. Oh gitu. Karena aneh juga takut pulangnya susah. Karena anak akamsi radar itu ya. Iya. Oh. Tentunya. Dan juga di BM juga temen aneh sebenarnya banyak banget. Banyak di BM. Apa temen aneh? Pada lupa. Kalau udah di jalur. Iya. Jadi aneh juga diwarisin. Bukan diwarisin sebenarnya ya. Aneh kelas 2 sama Bajak tadinya di kelas 1 aneh nggak ribut jadi ribut. Oh di tahun itu ya Bajak nongol tuh ke dunia persilatan. Ribut, mulai rame dia. Mulai rame. Biasanya banyak banget di Ciplak, di Penas. Kebetulan juga, aneh sih jarang. Sering bentrok, cuman ya jarang kenal lah. Karena emang temen aneh mulu di situ. Anak Bajak ya? Anak Bajaknya. Aneh kenal lah jagoan. Terus banyak musuh-musuh baru kan pas aneh kelas 2. Contohnya? Dayak Dayak tuh apa? Dayak itu dari Surya Kalimalang. Dia sekolahnya di Kalimalang. Itu sekolah lama? Sekolah lama. Cuman kok nggak pernah nongol di dunia persilatan? Di tahun ente lah nongol itu? Di tahun sebelum-sebelumnya itu udah nongol, cuman dia seputaran sini aja Kalimalang. Oh, putaran Kalimalang. Tracknya nggak jauh. Tracknya nggak jauh. Gitu. Nah tadinya nih kelas 1 sama dia nggak ribut, kelas 2 ribut. Ribut. Itu juga gara-gara anak kelas 1 nih nggak ngerti jauh ceritanya sih kenapa jadi bisa ribut. Ayo nama musuh dia tuh Dayak. Gitu. Itu aneh udah mulai nggak ini sama tekbal tadi. Mulai nggak yakin? Bukan nggak yakin, maksudnya udah nggak ngurus. Udah nggak ngurus? Karena emang kehidupan sehari-harinya ya maksiat mulu lah, penyakit minuman mulu, akhirnya hilang. Hilang lagi? Nggak hilang sih, nggak tahu hilang apa. Ntar enggak. Kata yang ngisi lagi, ada lagi. Ada ngisi lagi. Oh ngisi lagi? Ngisi lagi, 3 kalinya. Di beda tempat yang berbeda? Tempat beda lagi. Wah ini 3 tempat udah, terakhir tuh 3 tempat. Itu di mana tuh? Mamangnya nyokap aneh, hitungannya kalau Oh saudara yang lain. Ini begini kali ini. Dan emang masih ada kata dia juga? Akhirnya diisi. Ternyata udah tua sih orang. Cuman paling gitu doang nasihatnya dia. Ada dikasih tali pocong. Tali pocong? Wah banyak lah 9 hari tuh. Mudah-mudahan sudah pada hilang. Tali pocong terus dikasih dia tangan, dibacain sama dia. Sampai dia bilang nih mukul jangan sembarangan. Mukul orang harus balik kata dia. Memang itu benar sekali. Ente alamin? Temen itu juga. Ente mukul temen? Iya. Ente ngetes? Enggak, emang lagi nggak sengaja akhirnya entah kenapa jadi ribut atau gara-gara mabuk? Enggak tahu kenapa. Jadinya lupa. Cuman akhirnya aneh inget, oh iya ini gara-gara ini kan masih ada. Lah aneh cuma sekali nyolek ke orang kembali. Hmm. Luar biasa deh, Masya Allah tadi. Misalnya
kontaknya kencang lah ya. Ente cuma begini doang, bahasan tapi kencang gitu ya. Jadi kelas 2 dimulai nguasain jalur. Kalau Mas sama jalur sono Plumpung HTW masih bentrok sih tahun nanti? Mumpung udah rada aman kayaknya. Udah ada aman. Rada aman. Generasinya habis. Kayaknya sih udah habis. Soalnya ini lewat juga sepi-sepi aja. Sepi-sepi aja. Nggak sesetrongan di kelas 1. Perumpung, khusus perumpung. Malah setelah perumpung agak aman, pindah ke Penas, Bajak. Oh, Penas Bajak. Tapi bentrok sama Bajak. 54, walaupun itu teman. Iya, tetap. Mungkin dia bosan juga kali Bang ya. Karena setiap Ada anak 54 di dalamnya. Ada anak 54 di dalamnya gitu. setiap 54 lewat Penas, ada yang di pintu. Oh. Jadi kagak jadi. Jadi ingat, one check lewat. Ya udah, bosan kali Bang. Ya, yang kenal aneh ngumpet, dikeluarin tuh anak-anak yang nggak kemana-mana. Riuh kali ya. Dibantai ente. Bantai situ. Ributin kalian. Diikuti. Pernah nggak sampai nurun di rumpung juga? Kita kalah masa, kalah BR, akhirnya bentrok tuh di Halim ya, Penas, sampai 54 masuk tol. Maksudnya? Jadi nggak belok ke Ciplak. Oh. Masuk tol ke atas. Iya ke tol Halim. Nah itu ada temanannya namanya Joko, adik kelas aneh. Adik kelas aneh namanya Joko, orangnya gemuk. Nah itu kena kebagi Sama anak Bajak. sama anak Bajak. Akhirnya dia entah gimana ceritanya dia naik metro di 54 sampai masuk ke tol. Akhirnya ketembus tuh ke Ciplak, bisa nembusin sampai Pangkalan Jati. Yang ketinggalan ini si Joko yang kena bagi ini. Kemana nih Joko? Selang waktu akhirnya dia nongol tuh dari metro 54 dari tol Halim, tol Cawang tuh. Udah luka. Jadi di lambein tangan kan, dan nggak ngapa-ngapa. Karena badannya gede kali Bang. Dia tektok, nggak kagak. Lukanya cuma begitu doang. Itu karena kegedean badan kali ya. Bukan tadi tektok dah. Tapi ente ngeliat juga dibagi. Ngeliat dia dibagi. Ente ngeliat dibagi, kenapa ente kagak balesin? Lah itu yang nahan. Oh, ente udah tahan. Nahan. Cuman dia ketinggalan. Ketinggalan. Itu ketinggalan sendiri ya kalau tahan. Oh, minta tawaran sih ada dikit Bang. Ya ini Justru malah dijauhin ya setelah ente ngisi-ngisi gitu ya. jarang ketemu juga. Jarang ketemu. Cuman buat waspada ente karena udah wasiat dan didukung keluarga, biar ente selamat, ente ngisi. Ya, cuma akhirnya sih kelas 2 akhir itu nggak pakai juga, kita nggak peduli mau ada mau kagak. Udah bodo amat lah ya. Bodo amat lah. Udah menikmati hidup sekolah. Gitu. Pas masuk kelas 3 makin hati-hati. Enggak, nah, kelas 3. Ini kan adik kelasnya nambah nih. Ente udah paling tua. Kelas 3 nih. Jadi kelas 3 karena udah nggak ada abang kelas, kita dong ngerasa paling tua di situ kan. Udah rajanya deh kelas 3 mah. Betingkah dah pokoknya. Itu kelas 3. Ya alhamdulillah banyak sih basis-basis lain ini, maksudnya deket lah sama kelas 3 yang lain. Berarti ente undangan. Malah diundang. Ya sering kita datang ke sono, ke SOI. Ngalong lah, ngalong. Paling ya bukan tawuran. Ya begitu dah. Seringan sih begitu Bang. Lebih banyak istilahnya nongkrong, nokip. Karena ente udah lupain masalah wapak. Udah lebih fokus nikmatin sekolah. Jadi tawuran ketemunya ya? Seketemunya aja tawuran Bang. Enaknya ya main aja udah main. Kalau di badan ente sendiri 3 kali ngisi kan? Yang ente rasain, ini menurut orang temen yang cerita juga kan bawaannya ada gak sih Bang bawaan panas, bawaan pengen ribut, itu bawaannya begitu gak sih Bang? Iya gitu. Gitu ya. Kalau panas sih enggak ya. Cuman kan emang ngalir aja sih Bang. Cuma karena kebanyakan nokip juga. Kebanyakan nokip ya. Dia rada ngaco.
Jadi kita main anime terkenal orang gila kan? Auranya nggak keluar lah ya. Nggak. Pernah gak bang di mau ente sudah isi wapak atau belum isi wapak, selain kejadian almarhum Ipul yang kelas 1, ente sendiri pernah terpojok seperti Ipul lah? Anime kalau pojok sih belum pernah deh. Belum pernah kayaknya. Antara hidup dan mati. Belum. Ya itu ya kejadian Ipul almarhum doang itu yang terpojok, yang ente ya malah berniat isi badan ente. Iya. Kalau yang lain sih kayaknya belum pernah. Kayaknya nggak ada cerita pojok. Nggak ada. Nggak ada. Karena kita sebasis peluru sih. Basis mulu ya. Luka ada bang? Luka pernah ada sekali, 2 kali. Kebagi. Tapi yang satu ya kena gear. Kena gear. Itu pas kelas 1. Kena gear kelas 3. Kelas 3. Berarti ente udah bodo amat mau sama badan ente tuh. Udah bilang. Terus kena batu kelas 3 atau kelas 2. Itu pun ya ditangkap anak konser sendiri. Maksudnya? Iya, yang nangkap anak konser sendiri. Ente di depan, dia di belakang. Itu kejadiannya di Penas. Lucu dong tuh. Lucu ya. Ketakol teman sendiri. Lucu memang kita. Turunin di Penas ceritanya sama bajak. Pagi berangkat sekolah. Ribut tuh anak bajak. Akhirnya dia ngepetin dah sama anak bajak. Sisanya sendiri di depan. Dia sendiri. Kalau nggak salah dia pakai kopel apa? Dia pakai bambu. Ente pakai bambu. Dia pakai bambu, dia pakai kopel. Ente pakai kopel. Itu tinggal ya 1 lawan 1 tuh. Di masjid bang, yang setelah Penas kan masjid tuh. Iya, yang kilo kiri. Ngepetnya tuh. Anak belum mundur jauh banget. Mundurnya lampu merah HTW. Bisa jauh banget bang. Itu anak nakolin dari situ bang. Anak-anak nongkolin ente dari situ. Iya, kita ini ngebantuin, cuma nakolin. Itu jauh banget. Lagi ngepet ya. Anak bajak pada kemana tuh? Anak di belakang juga dia. Di sebelah ke Halim. Di sono juga. Iya, di Penas. jadi ngeliatin ente berdua pet. Iya, kan lagi ngepet. Jebret. Apa ini? Dari belakang bukan dari depan bang. Kita Sakit aja. udah iya dia katanya ngocor aja darah. Oh berdarah? Darah. Itu berdarah berarti? Berdarah. Berarti itu hilang ya? Nggak sekolah sih. Karena udah bekas di sini. Kita maksudnya nggak masuk ke sekolahan. Berarti itu kelas 3 udah mau akhir? Awal-awal. Berarti emang ente udah ngelupain badan ente ya maksudnya? Nggak peduli maksudnya udah. Mau berdarah kayak mau kagak gitu? Mau bagaimana kek? Itu kejadian lucu tuh. Kedua sih di tangan di sini. Senagir itu juga. Nangkis? Nangkis. Biar kelihatan kebal. Kan ngedon juga musuhnya. Ente tangkis golok? Bukan, negir tuh bang. Tangkis. Tangan sih nggak berasa. Udah diturunin tuh di Jatinegara Kaum. Jatinegara Kaum BLPT dong? Iya, pulang praktek. Itu banyak cerita tuh BLPT. Ini kan sebulan kalau nggak salah ya, sebulan setengah kalau praktek. Jadi ini satu basis itu di 45 BLPT ada anak 6 KR. STM 1. Iya, 6 KR sama anak bonser. Prakteknya bareng kebetulan. Budut nggak ada? Udah nggak ada. Ada 1 KR yang nggak ada. Enggak, BLPPT kan STM 1, 6 sama STM bonser kan? Iya. Ente sama 6 KR doang? 6 KR doang, budut kan udah nggak ada tuh misalnya. Enggak praktek di situ? Udah nggak ada. Ada 1 KR. 1 KR praktek di situ? Iya. Dah, Praktek ke sekolah di situ dia, kalau nggak salah. sekolah mah di KR lah. Bukannya ada 1 KR juga di situ? Praktek di Pulau Gadung. Kan KR prakteknya di BPKPT pusat dekat Budut. Udah pindah ke situ? Pindah waktu itu. Nah kebetulan tuh anak KR teman-teman aneh juga, anak Kalimalang juga, akhirnya bareng. Jadi awalnya pernah nurunin sekali di Kaum. Kaum itu apa? Kampungan? Negara Kaum. Kampungan? Anak Tubun. Oh anak Tubun. Anak Tubun tuh, anak kelas 3 tuh. Lagi nikmatinnya sekolah ada tuh. Nurun di situ kita mental sekali.
Akhirnya besokannya udah kita bober dah. Jadi sebelum naik, anak punya kesepakatan jangan bayar dulu naik Metro Mini sebelum melewati Jalan Negara Kaum. Karena kan kalau kita nurunin bayar lagi. Iya betul. Dan olok diongkos kan ya? Itu kan perempatan tuh kan? Iya pertigaan. Iya perempatan. Jadi jangan bayar dulu naik Metro Mini, sayang ongkos. Jadi kalau misalnya kita naik dari tugas nih, ntar bang bayarnya setelah kaum. Ente ngatur timernya. Iya, ntar bang setelah kaum. Takutnya nurunin, nah kita bayar lagi. Akhirnya nggak bayar dulu. Bener tuh, tubuh nungguin. Emang selalu nungguin dia, nungguin di situ. Pas kejadian tangannya kenapa itu dia. Ada di pintu, dia ngebagi pakai gear, nih tangkis. Pakai tangan, belum berasa sakit. Belum. Tapi dia mundur. Aneh loncat, anak nurunin, masuk ke dalam. Nah itu aneh ngepet, aneh botak. Siapa lagi tuh aneh? Ada teman aneh anak WhatsApp namanya si siapa ya? Sipul atau siapa namanya? Dia di belakang bang, dia bagian jagain dah. Jagain metro. Jagain banda pokoknya. Jagain banda. Iya, model bagi ada tugas-tugas ya. Job desk ya. Job tuh, ambil depan tuh ngepetin. Dia bawa biar semeter tuh. Ini jadian lucu juga. Kita sih bukan ngomongin ribut ya, pas ribut. Jatuh dah tuh dia. Karena kegot. Karena takut. Enggak lagi ngepet. Oh, ngepet jatuh. Ngepet jatuh. Masuk ke got. Jatuh masuk ke got. Siapa namanya? Nggak tahu anak itu deh rupanya. Oh, itu anak Tubun. Anak Tubun yang jatuh. Tubun yang jatuh. Bukan anak itu. Bukan. Jatuh. Lagi ngepet sama ente. Ngepet mana? Terus? Jatuh ke got. Itu got yang ada airnya, yang airnya hitam bang. Ini demi Allah bang, cerita lucu. Sebelah hitam, sebelah putih. Anak itu? Iya, bener ini mak. Cerita tanya botak kalau pas dia bangun. Dia jatuh, dibangun, dia jatuh dibagi. Ente bagi. Tapi pas ente bagi ente ketawa tuh sebelah itu sebelah putih. Ketawa juga lagi, ketawa juga kan? Kok badannya begitu? Iya, udah itu, dia mundur, udah nih keluar. Ada yang kena, nah itu teman aneh yang tadi yang namanya siapa? Bukan Ibu, si Soleh, siapa ya? Itu yang di belakang. Di paling belakang bang, padahal. Kena palanya kena batu. Sama Tubun? Iya, kan lucu ya? Kok bisa? Nah, udah juga bingung kan ya pas udah kelar ribut naik metro lagi. Akhirnya ke apotek kalau nggak salah. Iya nih baru nih dikasih. Baru berasa tuh gede banget muka. Nah teman aneh itu yang aneh heran yang di belakang. Nggak ngapa-ngapain, istilah kata nggak ngikut ribut, palanya bocor. Anak-anak perketawa itu, udah gitu ngebahas yang kecebur got. Kecebur got? Setengah. Ini yang bener-bener nyata, setengah hitam gitu maksudnya. Aduh. Itu anak Tubun Jatinegara Kaum. Iya kalau emang enak Tubun nonton, nanti minta maaf dah. Iya. Bener emang. Ya. Kejadian masa lalu nih. Antara lucu sama serem nih. Cuman ini sih anak-anak ingetnya yang lucu doang. Lucunya iya inget yang lucu karena dia nyebur di got sebelah gitu kan, hitam. Bener-bener itu bang ini mah pakai baju. Enggak, itu petnya dia mundur gitu. Iya. Jadi dia nggak ngeliat keadaan. Iya. Lucu itu bener. Kalau inget tawaan. Ini sih jarang kalau bicara ribut mah paling ini juga. Karena nikmatin sekolah. Kelas 3 iya nongkrong di sini, nongkrong di sono. Banyak juga sih cerita sama kelas 2. Ngalong ya? Ngalong. Kalau kejadian ngalong, yang ente ingat apa bang? Aneh pernah bang? Ke basis lain? Aneh pernah, enggak, kalau ke basis lain pernah paling masoi. Ya berarti gitu doang sih. Enggak parah juga. Yang aneh pernah lagi kelas 3 nih, kelas 3. Ini bertiga tuh, buat BR semua bertiga. Ini mau cerita lucu juga. Ini bawa BR nomor 2. Ini si Jet sama Togel nih kelas 2. Dia dan anak kelas 2 dan adik kelas ini. Janjian tuh bagi-bagi. Kita ngalong. Dari Pangkalan Jati Halim turun. Ini kondisi juga lagi nggak sehat juga, nggak normal dah. Kayak ngalong tuh, terus naik 57 ke Pulau Gadung, nyari musuh nggak nemu bang.
Pulau Gadung, Romangun, balik lagi akhirnya karena nggak nemu, balik lagi ke sekolahan. Akhirnya di sekolahan di belakang tuh di warung warkop ya. Warkop. Kan samping warkop ada wartel sama PS. Wartel. Dulu ada wartel dulu. Nah itu kan main PS di situ. Jadi bertiga-tiga tuh. Ane main PS sama temen Ane yang kelas 2. Cuman tas Ane bawa. Si Ije tasnya ditinggal di warkop. Cuma kondisi lagi main PS. Gak lama Pak Adit ke belakang warkop meriksa Anda. Saya baru kabur, tas Ije ketinggalan. Di dalam tas itu ada BR. Di dalam tas itu ada BR, ada kartu bayaran. Kartu bayaran atas nama Ijet. Iya. Aduh. Alah udah urusan kan. Pak Adi waktu itu apa? Guru kajur apa wakil kepala sekolah? Wakil kan. Udah wakil. Udah kelar. Nah Ije tuh sayang juga nih karena dia lumayan juga sih. Akhirnya keluar. Keluar. Dia dikasih 2 pilihan sih antara keluar atau nggak naik. Pilihannya. Akhirnya keluar kalau Si Ijet tuh. juga. Oh di tahun ente ketangkep barang udah mulai begitu ya? Iya. Pilihan 2. Kalau di tahun aneh kan cuman diskor. Oh enak. Diskor. Dan di tahun aneh itu kalau ketangkep swing ya diskor juga. Ya diperbal sama swing almarhum. Aneh sih dari zaman kelas 1 kan udah ketat banget kan. Ya karena tahun-tahun sebelumnya udah sering kejadian. Ibu BR udah sulit ke dalam. Ibu kopal juga Udah diperiksain ya. Ente ketangkep pernah? Tangkap Polisi? alhamdulillah itu salah satu tantangan Aneh, jangan sampai ketangkap polisi. Ente begitu ya. Iya. Jadi kira-kira ada gejala mau ditangkap, ente udah kabur, Pokoknya udah kabur duluan. Dengar sirine aja udah parno bang, bus. Misalnya walaupun lagi asik-asik ribut nih. Udah tinggal udah mendingan. Karena Aneh jadi apa sih dengar cerita kalau udah masuk urusan sama polisi kerja susah. Oh, surat kelakuan baiknya susah. Ya, bayangnya begitu dah. Dia emang niat banget setelah lulus itu pengen kerja. Gitu. Jadi sama polisi udah parno banget, udah bunyi sirine aja. Cabut tuh dia pokoknya. Ya sampai ketangkap aja. 3 tahun nggak pernah ketangkap. Alhamdulillah sih. Ya nggak nyusahin orang tua lah kalau ketangkap. Karena ya selain kita mempermalukan keluarga ya kan, dan mungkin diperbal di dalam. Nah, dia bang. Ente udah antisipasi ya? Iya, pokoknya ini sih yang bikin Aneh jadi parno sama polisi itu takutnya nanti nggak kerja. Susah kerja gitu doang. Pikirannya karena emang niatnya benar-benar pengen dia kerja selalu. Gitu. Jadi aman sampai kelas 3? Nah, aman alhamdulillah. Ada sih banyak cerita lucu. Paling pernah aku ngerasain. Cerita paling lucu nih bang. Kalau Aneh lucu ini. Awal pertama kali hari pertama Aneh masuk kelas 3. Hari pertama Aneh masuk kelas 3. Berarti kan kita udah mulai bertingkah. Karena nggak ada abang kelas. Jadi kita udah bisa bertingkah dah. Hari pertama jam istirahat. Jadi istirahat kan ke kantin tuh. Kantin kan ada pojokan tuh bang yang sampai praktek otomotif. Nah, masih ada pintu samping aja mana itu? enggak. Udah kagak ada, ditutup. Nah, jadi kan dulu lagi anak kelas 1 kelas 2 tuh banyak tuh abang-abang kelas pada mojok tuh, pada merokok di situ bang. Karena itu kelas 3 kan nggak ada yang nongkrong ini. Aneh ke situ ceritanya. Pertama kali Aneh sendiri kalau Aneh nyudut rokok. Baru berapa isepan bang dari kaca. Oh iya, kelihatan nih. Kelihatan. mantan wali kelas Aneh kelas 1. Pas siapa? Masih puding loh. Kantor itu. Itu sendiri tapi. Sendiri. Yang ada sih anak-anak belum nyundut cuma. Itu udah nyundut. Udah nyundut kayak begini. Ya Allah, apes amat hari pertama itu bang. Kayaknya ke kantor.
Pas Ahmad baru sekolah sehari, digampar di dalam. Tapi kita mah zaman kita dulu mau digamparin apa kalau kita salah mah nggak ngelawan sama guru ya. Nggak viral, nggak viral ke orang tua. Nggak ngadu juga kita. Malah ditambahin nanti sama orang tua. Iya, makanya ngeri kan begitu kalau kita ngadu. Sekarang makanya lain ya. Kagak, ini mah harus ngadu. Orang tua nge-push guru deh. Iya. Sebenarnya kan gamparan itu ada berkahnya juga bang. Iya. Akhirnya digampar, diceramain, dikasih hukuman. Ngapain? Nama jam istirahat kan sekolahan kita kan tingkat 2 bang. Jam istirahat kan banyak pagar tuh di tingkat 2 tuh. Iya. Banyak istirahat pada begitu kan bang ya? Iya. Itu lagi rame batu bang ya? Itu tontonin. Ada itu orang lagi pada istirahat lagi pada di pagar. Ani suruh jalan nyokok bang, muterin lapangan 2 kali. Sendiri bang. Itu satu kolam ngeliat ente. Topeng monyet kan kalau begitu ya. Kalian bayangin aja malunya bang loh. Tapi ente nggak dendam kan? Emang ente salah? Iya. Ini kita malunya. Baru sehari ini. Itu satu sekolah itu pagar atas. Nah, iya. Belum yang di bawah. Belum yang di kantin. Iya. Kamu udah ngetawain semua. Ini muter jalan nyokok bang 2 kali. Itu bukan masalah capeknya. Malunya. Ya Allah nih bilang. Dosa banget ya. Ini jadi pun sih jadi lucu jadi cerita gitu ini kan. Ada aja. Ada lagi aneh pernah bang, ini cerita lucu. Ini cerita lucu lagi bang. Ini kelas 3. Jadi anak bocah katanya sering ribut di lampu merah Cipinang. Unilen. Iya penjara ya. Unilen apa pas lampu merah dekat pintu kereta? Unilen. Bukan yang samping. Nggak jauh dari jembatan. Enggak samping Cipinang, kafe Cipinang. Kan itu lampu merah tuh. Oh iya, yang dekat sama Cepe ya? Iya. Katanya kan di sini sering ribut. Sama Tubun. Sama Tubun lah Gocap. Main lah sekali-kali kan. Ente diundang mana Gocap? Ada, kita itu kan anak Tubun banyak. Udah ikut naik Gocap. Pas lampu merah aneh loncat. Kenapa? Maksudnya teriak-teriakan di lampu merah mana tuh? Gua bonser 3 nih. Anak Tubunnya ternyata nggak ada. Adanya Pak Adip. Ya. Pak Adip nungguin ente. Pak Adip lagi diri pak, lagi di motor. Naik. Ya Allah, dia bilang pagi-pagi bang. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Ya Allah, dia bilang ada aja apa sih kita? Adip lagi. Udah deh. Ya ini, dia naik metro kok naik. Ente bawa barang tuh? Enggak, belum menunjuk, belum ngeluarin barang, masih jalan doang. Tubuhnya kagak ada. Iya, udah nggak ada, adanya Pak Adip kan. Udah di metro udah, ya bagaimana nih? Lu Pak Adip di belakang naik motor ngikutin dong. Aneh nggak masuk salah, masuk kelar ini. Udah nekat dah masuk aja deh. Masuk gerbang pertama, Pak Adip di pas pintu gerbang yang kedua. Yang kedua. Iya, diseleksi sama dia. Ya apalin kan, semua temenannya pada masuk semua enak banget kan. Sini. Wah, astagfirullahaladzim. Aneh menemukan. Pak Adip kan gede loh. Gini, ini betul nih. Ya, tangan dulu gini. Kuping uang. Ampun, aneh ada aja sialnya. Jadi bahan tawaan, bukannya di. Tapi zaman kita itu guru begitu sekali bang. Biar ente kapok doang kan. Iya, bener sih. Dan kita nggak dendam ya. Nggak dendam dan nggak kapok. Nggak kapok juga. Masih kan yang gitu. Ngadu ke orang tua mampus kita. Iya. Ditambahin. Ya ngadu orang tua mah gitu ditambahin. Lu banyak banget lagi. Ya Allah. Kayak ketangkap guru mulu Mas Siga. Iya bang. Satu lagi cerita di BLPT. Guru praktek. Guru praktek. Mana apa siapa guru praktek? Itu orang pendek. Tangan gede banget. Tingginya gede banget. Jadi ini pelajaran CNC dulu ada CNC. Oh, mesin kakak sama CNC ada ya? Iya. Jadi ceritanya ada pernah bulan puasa kalau nggak salah. Hari pertama nih nggak masuk. Hari pertama pelajaran dia nih. Hari kedua aneh masuk. Pas diperiksa, bukuannya kosong nggak ada catatan. Kenapa? Hari pertama nggak masuk kan? Oh iya. Nggak ada.
campurin gitu Pak. Karena nggak ada catatan. Lah, iya. Pas ditanya nih kata apa-apaan, ini kata apa-apaan emang gak ada catatan. Habis tabokin gitu. Untuk kelas tawa lagi ya. Sedih banget digambarin depan ruang anak-anak praktek. Lah iya. Itu yang lihat Bonser 3 doang, Bonser 6KR kagak ada. Ada satu kelas tuh, kalau ini digamparin tabukin. Pun dikata, namanya puasa kan lemes banget. Karena mata begini lah ya kan, dikata beler. Dikata beler itu? Iya. Dia tuh makin semangatnya nambokin kayaknya. Dikiranya kita beler kali. Habis perut dihajar, kepala dihajar, ampun. Nambokin bolak-balik ya? Iya. Akhirnya aneh serius tuh belajar. Seminggu kemudian ujian. Ketemu dia lagi? Ujian pelajaran dia, sensi. Udah itu aneh akhirnya belajar kan. Belajar, ujian. Aneh bisa dah, alhamdulillah kalau pelajaran fisika, matematika lumayan. Saya ikutin ujiannya, udah diumumin nih. Cuma pasan Pak Komar gitu. Jadi pas diumumin, ya, jadi nggak dikasih tahu nilainya berapa. Cuman emang kata dia, dari dalam satu kelas ini hanya satu yang benar. Kami pede nih, buat. Ya, yang bisa ngerjain soal cuma satu murid doang. Yudit, kan dia juga. Akhirnya kan dia malu pernah nambahin gua nih. Gua bukti ini. Tabokin lagi deh. Ini dia nyesel kan. Gua ada nasi nggak dia nyesel kali Pak nambahin aneh? Iya. Murid pintar gitu. Ya. Dia kagak tahu. Nem gua 34. Itu tuh pengalamannya banyak yang lucunya daripada yang ini tuh. Nah, selama 3 tahun nih, yang ente mungkin ada penyesalan atau ente yang mungkin miris ya, dengan tadi kan ceritanya agak cukup miris nih ente nih. Apa yang ente mau sampaikan di sini buat di tahun itulah, atau istilahnya nyesel gak atau prihatin gak di tahun itu, atau bagaimana ente, karena ada yang sampai korban meninggal kan, dan ente akhirnya mengambil keputusan untuk mengisi wapak badan ente kan, pakai wapak ente. Sekarang masih ada? Udah hilang sendiri? Nggak tahu lah, cuman emang udah nggak amalin juga. Alhamdulillah, maksudnya hanya sekarang udah di jalur yang lagi berusaha di jalur yang benar. Baik dah. Ente aktif di mana? Kami dia aktif di majelis. Majelis mana? Habib siapa? Majelis Nurul Patah. Oh, Nurul Patah ya? Nurul Patah. Iya, nih liat Facebook ente bergaul ada sama Habib nih sekarang. Ya alhamdulillah, ada ketemu guru Abid, seorang Adaib, Syarif, Al-Haddad. Al-Haddad ya? Al-Haddad. Habib Alwi. Al-Haddad juga. Yang ketemu sekarang ente sama Habaib, sama cerita ente STM. Apa yang ente mau sampaikan di Bonser Channel ini? Kalau ada yang sih ya, ini alhamdulillah selama 3 tahun di STM, kan dari SMP juga gitu. Banyak pengalaman yang menjadi sebuah pelajaran buat aku. Jangan nangis ini Bang. Iya nggak apa-apa. Mumpung di Bonser Channel. Aneh STM bilang banget membayar doa orang tua. Ya ini. Narkoba nggak ya? Alhamdulillah narkoba paling ya yang ganja doang. Narkoba di yang selalu itu ya alhamdulillah nih kami berusaha mencari. Karena kalau kayak minuman sama ganja kan memang bikin santai istilah katanya. Yang berat lawan orang tua, Bro. Yang paling berat lawan orang tua. Berani sadar kelas 3. Jadi
Setelah kelas 3 aneh belajar cium tangan sama orang tua. Maksudnya? Aduh, ntar lu bang, iklan ya? Benar ya? Ya. Aneh kelas 3 udah mulai ngelawan orang tua. Sampai kelas 1 ini udah mulai kelas 3 SMP udah mulai kabur-kaburan dari rumah ngelawan orang tua. Ya sadar-sadar mulai sadar tuh kelas 3. Kelas 3 STM. Ya berusaha melemahin hati yang keras, yang salaman, cium tangan kalau berangkat sekolah tadinya mah gua lu bang orang tua. Oh. Ngaco dah. Dan berat banget tuh sebenarnya orang tua sama ente. Mendidik ente berat banget tuh, Pak. Ane anak 3, ane anak 2. Iya orang tua ane paling berat ngurusin ane. 3 laki semua. 3 lagi semua. Ente anak 2. Anak 2. Abang ente nggak seberat ente. Abang ane sih lurus. Lurus saja. Termasuk adek ente. Termasuk. Justru ente yang menurut. Ane ustadz sekarang. Oh gitu. Ane dari SMP nyokap ane dipanggil mulu mas orang bang dulu mau sekolahan. Bolak-balik ke sekolahan lah ya. Iya, karena kasus mulu. STM pun begitu juga, ane pernah ngerasain juga. Akhirnya sampai nyokap ane dipanggil ke kantor. Pak Edi ya? Pak Edi. Di siapa nih Silitonga? Nggak tahu siapa Pak Edi siapa. Pantarip kali. Guru Pak BP. Edi, ada Pak Adip di situ. Itu yang pas ane ngasus rokok. Yang akhirnya ane nyokap ane ke kantor. Apa yang nyokap ane bilang? Emang ini anak beda, Pak katanya. Nggak kayak abangnya sekolah di sini juga. Emang ini anak setan. Sampai dibilang begitu ane. Anak setan. Saking bandulnya ente. Saking udah nggak kuat orang tua. Sampai ini ulang tahun yang dibikin tahlilan biar kagak badr. Ini kelas 3 alhamdulillah mulai enggak itu deh. Berusaha menyadarkan diri. Yang maksiat, yang tawuran. Tawuran sih masih emang doyan kali ya. Ketemunya aja. Yang maksiat mungkin ya. Ya intinya sih ya selama 3 tahun banyak pengalaman. Dan akhirnya setelah lulus sekolah ini langsung kerja. Oh di Astra. Ini kerja pertama di Pulau Gadung 1,5 bulan. Karena nggak ada kendaraan, ini berhenti. Selang sebulan ini dipanggil Honda. Di Honda. Lama di situ. 1,5 tahun. Udah selama di Honda itu, ya mungkin disitulah balasan-balasan yang aneh banyak terima. Mungkin karena ya apa ya, dosa-dosa aneh di masa sekolah. Aneh 2 minggu kerja di Astra, ini pernah gepeng. Oh ini ya. Ini nggak bisa lurus ya. Kejepit mesin. Aneh juga ada bang. Dosa sama orang tua berarti bang. Aneh sih nggak rasa begitu. Ini kena dais bang. Tahu dais kan? Apa tuh? Dais itu alat potong. Ini tuh pres. Ente mesin pres. Pojokan kan, udah nggak ada yang tahu ini kejepit. Gini. Itu ini 2 minggu kerja di Astra, kejepit mesin pres. Ini cerita lucu juga. Aneh pakai sarung tangan, pas mesin air dimatiin sama senior, dicabut presnya, pas aneh tarik, kempes bang. Sarung tangan, belum keluar darah. Yang aneh pikirin apaan? Bukan di tangan yang pikirin. Aneh pikirin ya masuk rumah sakit 10 juta motor gue jual, ini urusannya. Pikirannya pada saat itu kan di perusahaan bang, ditanggung perusahaan. Kita ini belum ngerti kan? Oh belum ngerti, baru kerja. Ya. Ini gue bayarin gimana? Ini 10 juta. Jual motor ini urusannya. Udah Lewat tuh. lewat tabrakan. Masih di Astra. Masih biasa. Nabrak di jembatan Klender, hanya nabrak truk sampah yang gede. Pulang kerja. Pulang kerja. Shift 3. Pulang kerja pagi. Kakinya sompak. Akhirnya kerja berarti sebulan atau seminggu pakai tongkat kan.
nggak bisa lupa menteri apesnya nih maksudnya mungkin ini ngerasa ya ini bayaran dosaan. Padahal mungkin salah satunya waktu di sekolah ketangkep guru itu juga apa sebenarnya, Pak? Iya. Kadang lawan orang tua. Karena ngelawan orang tua. Ya contoh yang tadi kita awalnya nih, jangan bawa topi jangan dibawa. Ente dibetak. Topi punya adik ente. Topi yang dialih, jangan dibawa. Kadang nggak nurut orang tua. Itu akhirnya dari situ ambil pelajaran sih. Ya orang tua itu keramat buat kita karena yang bisa masuk astra mungkin doa beliau juga. Ente masuk boncer juga ada orang tua. Anda masuk boncer pun juga. Ya alhamdulillah sih. Anda disadarkan itu dari pengalaman yang ada. Gitu. Ya alhamdulillah. Cuman ya nyeselnya itu ya itu Anda ngelawan orang tua pada saat masih sekolah. Ya kelas 3 lulus sekolah jadi ijazah belum turun kan ada penerimaan karyawan baru buat di Astra tuh. Iya, biasanya 6 bulan sebelum ujian nasional. Kalau di Boncer begitu. Nah, itu aneh ujian tuh, Bang. Dari PT-PT mana masuk. Iya. Jadi begitu lulus kita udah langsung ditampung. Nah, itu dia. Ya pada saat proses ini minta tanya. Iya, mungkin doa beliau bisa masuk Astra. Cuman emang jalan hidup ente nggak diangkat karyawan ya, habis kontrak ya. Dan sekarang jalan hidupnya itu di posisi ini sekarang ente berkeluarga, ente ya alhamdulillah punya kerjaan ya kan. Terus sama orang tua lebih dekat karena masih hidup ya. Alhamdulillah. Jadi kejadian-kejadian itu yang menjadi orang tua. Ya orang tua itu pernah. Dan ente rutin di pengajian Nurul Mata. bareng adik ente. Bareng adik. Nah itu harinya ini di Astra belum ngaji. Belum ngaji. Nah hikmahnya itu aneh keluar dari Astra. Mungkin kalau selama ya mungkin kalau aneh masih di Astra atau udah jadi karang tetap ente nggak seperti ini. Begini. Karena godaannya banyak di Astra. Duit banyak banget. Duitnya banyak. Bukan gitu Bang Ipul? Duit banyak. Alhamdulillah sih. Ya itulah yang akhirnya aneh berpikir ya. Alhamdulillah aneh berpikir dari Astra. Karena rezeki yang nggak banyak yang bertubi-tubi juga itu salah satu godaan. Ya ujian kan ada yang dikasih Ini enak, ada yang enak, ada yang dikasih susah. susah. Tinggal kita nyikapinya. Iya. Itu malah harusnya ini bersyukur. Ente udah merasakan duluan di umur sekarang. Iya. Sadarnya merasakannya di umur sekarang. Ya ini karena konten kampanye stop tawuran pelajar Bang. Iya. Buat adik-adik kelas yang mungkin kalau di Jabodetabek grafiknya menurun Bang ya. Karena banyak, alhamdulillah karena banyak konten seperti ini. Mungkin yang di luar Jabodetabek atau mungkin di luar daerah. Ada kesan-pesan nggak Bang buat adik-adik kelas yang masih sekolah? Ya intinya mah buat ya berdasarkan pengalaman pribadi tanya banyak. Kalau dipikir-pikir emang tawuran itu dicari manfaatnya emang nggak ada ya. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu, ngabisin tenaga, ngabisin uang juga malah Bang. Iya, buat yang korban atau yang buat yang ketangkep. Buat yang keciduk juga. Ya intinya karena dilihat dari sisi kemanfaatan yang nggak ada, menurut aneh sih udahlah. Buat apaan gitu, yang ada malah nambah musuh juga. Akhirnya kita ke sono susah, kemari susah. Nggak nambah saudara. Bukan nambah saudara. Jadi apapun jadi sulit. Cuman alhamdulillah nih waktu STM walaupun dia rival kita teman gitu. Anda bercoba temennya. Pada saat nongkrong gitu mah ya. Ya intinya gitu aja sih. Jadi kalau dari bicara tawuran ini nggak ada manfaatnya ya. Buat apa yang mendingan tinggalin gitu.
Dan satu lagi mungkin di umur ya kayak di umuran aneh dulu tuh waktu sekolah umuran 17 18. Belasan lah. Iya, memang masih agak susah juga ya Menghindar. dan pergaulan zaman sekarang kan lebih ekstrim juga. Lebih ekstrim. Karena lebih terbuka sekarang. Menurut Anda daripada ntar nyesel, mendingan yang kayak begitu mah buat apa gitu? Karena tobatnya susah. Ini jatuh bangun buat tobat. Begitu bang. Itu Masya Allah. Kalau kita kuat, kalau enggak jeblos aja. Nauzubillah min dzalik. Ya, makasih nih. Oke bang. Bang Mohon Cek. maaf nih. Ini dong adanya. Salah-salah kata. Ya, narasumber minta maaf nih buat dulu yang pernah disakiti nih bang. Iya, yang pernah disakitin secara langsung teman-teman aneh, saudara-saudara aneh yang mungkin pernah ketemu aneh di jalur. Intinya aneh minta maaf, mohon redo. Ya walaupun kita belum bisa ketemu, memang suatu kewajiban kalau kita punya salah sama manusia harus Minta maaf. minta maaf. Cuma karena mungkin kita Lewat Bonser Channel inilah. nggak ketemu secara langsung, mungkin lewat Bonser Channel ini aneh minta maaf. Ya mungkin aneh punya salah, banyak salah. Ya biar kehidupan aneh juga ke depannya lebih lancar. Mungkin insya Allah di akhirat juga nggak ditagih. Amin. Ya kita doain juga nih Bang Dawai. Ya Iya. alhamdulillah mungkin insya Allah mudah-mudahan dengan adanya Bonser Channel ini banyak manfaat ya Bang. Amin. Selalu. Dan buat ya, mungkin penonton juga insya Allah ada manfaatnya. Ya buat anak pribadi, buat Bang Dawai insya Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan banyak manfaat dunia maupun akhirat. Amin ya Rabb. Ya gitu ya, mungkin minta maaf. Kita redo dari aneh Bonser 354 berusaha 2004. Gitu aja kali Bang. Ya. Makasih Bang Cek Ya. atas terbukanya isi hati nurani dan cerita masa lalu Bang Cek. Dan buat yang mungkin pernah disakitin Bang Cek, bisa berbesar hati karena cerita Bang Cek ini nyata. Dari zaman abangnya dulu di Bonser, dia punya cerita begitu, sampai temen angkatannya meninggal di depan mata dia karena pembantaian di depan tugas pada saat dia kelas 1, sampai cerita wapak, sampai penyesalan. Ya, ambil baiknya, tolong lebih bijaksana dalam menyikapi cerita-cerita narasumber. Cerita ini mudah-mudahan jadi berkah dan kebaikan buat Bonser Channel dan buat penonton semua. Amin. Ya, kita salam bendera Bang. Ya. Salam hitam, Salam hitam, merah, hitam. Salam stop tawuran pelajar. Salam Stop tawuran pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.